Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada. Selamat datang pada video pembelajaran seri metodologi untuk instruktur junior KKNI kualifikasi 3. Pada video materi ini, kita akan mempelajari tentang mengelola bahan pelatihan kerja. Dengan menyaksikan video ini, Sobat Kompeten diharapkan dapat membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan kerja, kedua menyiapkan bahan pelatihan kerja, kemudian mendistribusikan penggunaan bahan untuk pelatihan, serta membuat laporan penggunaan bahan latihan. Sobat Kompeten, selain peralatan yang digunakan saat pelatihan kerja, instruktur junior juga harus mempersiapkan bahan dengan baik. Yang dimaksud dengan bahan pelatihan di sini adalah semua bahan yang langsung digunakan oleh peserta dalam melaksanakan latihan. Bahan pelatihan yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan bahan teori dan bahan praktek. Mari kita kenali cara menerapkan beberapa kompetensi penting dalam mengelola bahan pelatihan kerja. Kompetensi pertama yang harus dikuasai oleh instruktur junior adalah membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan. Dalam membuat kebutuhan ini, Sobat Kompeten harus memperhatikan tugas pekerjaan yang akan dilakukan. Bahan yang akan digunakan dapat dilihat secara lengkap, terinci, dan jelas pada tugas pekerjaan. Tugas pekerjaan ini menjadi bagian dari kegiatan atau implementasi atau latihan unit kompetensi. Berdasarkan informasi ini, maka dibuat daftar rekapitulasi bahan. Pastikan jumlah bahan dipersiapkan agar seluruh peserta dapat melakukan latihan hingga mencapai kualifikasi yang diharapkan. Proses latihan dapat dilakukan secara berulang, sehingga bahan yang dipersiapkan harus 10% lebih banyak dari kebutuhan. Ajukan kebutuhan bahan pelatihan dengan format daftar kebutuhan bahan latihan sebagai berikut. Bahan pelatihan yang berhasil diidentifikasi dan diproses pengadaannya kemudian disimpan di gudang. Gudang wajib dipersiapkan untuk menyimpan, memindahkan, dan menangani bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Petugas gudang akan memastikan keakuratan dan ketersediaan jumlah bahan pelatihan dengan cara memverifikasi bahan pelatihan lengkap dengan laporannya. Kemudian petugas gudang juga memastikan bahan yang diterima dan tersimpan di gudang sesuai dengan jenis, spesifikasi, dan jumlah pada pengajuan daftar kebutuhan bahan. Laporan yang dibuat meliputi informasi nama bahan, merek atau tipe atau ukuran, kemudian jenis bahan, jumlah, dan informasi penggunaan. Mempersiapkan atau menempatkan bahan sesuai kebutuhan pelatihan dan mencatat pengeluaran bahan pelatihan. Instruktur memastikan bahan pelatihan yang diambil dari gudang disimpan dengan baik dan tempat penyimpanan harus memenuhi syarat keamanan, keselamatan kerja, dan terlindungi. Bahan pelatihan yang dibutuhkan itu didistribusikan kepada peserta pelatihan untuk memudahkan pengontrolan pemakaian bahan dengan 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, sistem kontrol tertutup, di mana semua bahan diletakkan di tempat yang tertutup dan terkunci. Bila dibutuhkan, dapat menggunakan formulir pengeluaran atau pemakaian bahan sesuai kebutuhan. Yang kedua, sistem kontrol terbuka, yaitu di mana peserta bisa mengambil bahan kapan saja yang dibutuhkan selama waktu pelatihan. Dan yang ketiga, sistem kontrol terbuka tertutup terawasi, yaitu di mana peserta pelatihan membuat daftar bahan yang dibutuhkan dan atas persetujuan instruktur, peserta bisa mengambil langsung ke gudang. Setelah berakhir pelaksanaan pelatihan, maka perlu dilakukan laporan penggunaan bahan pelatihan. Dalam pelaporan bahan pelatihan harus memperhatikan beberapa hal, antara lain, yang pertama, data pemakaian bahan pelatihan yang pencatatannya dilakukan oleh instruktur secara berkala selama pelaksanaan pelatihan.
Kedua, pelaporan penggunaan bahan pelatihan itu meliputi pelaporan bahan habis pakai, bahan sisa, dan barang jadi. Kemudian pengelolaan bahan pelatihan kerja dilakukan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pelatihan. Semoga dengan penjelasan dalam video tadi, Sobat Kompeten menjadi mengerti cara mengelola bahan pelatihan. Sampai jumpa pada video pembelajaran lain.